Namun yang menyedihkan kita melihat sebagian dari ustadz-ustadz atau sebagian kiai yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, mencukur habis jenggot mereka. Mencukur habis jenggot mereka. Ya. Terkadang, dan ini kenyataan yang sering kita hadapi, ya, muncul pernyataan-pernyataan dari orang-orang awam dari mazhab Syafi'i yang mencela orang yang berjenggot, ya. Mencela orang yang berjenggot dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan celaan, mencibirkan. Padahal jenggot adalah perkara yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ditekankan oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, demikianlah tadi tentang sekilas tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karenanya selanjutnya kita akan bahas tentang poin-poin atau ajaran-ajaran dari mazhab Syafi'iyah yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Tentunya saya tidak sedang membahas tentang ajaran-ajaran yang diikuti oleh masyarakat, ya, karena itu alhamdulillah kalau mereka mengikuti sebagian ajaran mazhab Syafi'i, maka ini yang kita harapkan. Akan tapi yang kita sampaikan adalah kritikan kepada ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh sebagian pengikut mazhab Syafi'i yang mengaku-ngaku mazhab Syafi'i, meninggalkan ajaran tersebut, bahkan terkadang mengejek atau menghina orang-orang yang menjalankan ajarannya Imam Syafi'i rahimahullah. Tentunya karena ketidaktahuan. Tentunya karena ketidaktahuan, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Di antara pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah masalah memanjangkan jenggot. Masalah memanjangkan apa? Jenggot. Tentunya kita tahu bahwasanya jenggot merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merupakan ciri-ciri dari kaum muslimin. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Namun yang menyedihkan kita melihat sebagian dari ustadz-ustadz atau sebagian kiai yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, mencukur habis jenggot mereka. Mencukur habis jenggot mereka. Ya. Terkadang, dan ini kenyataan yang sering kita hadapi, ya, muncul pernyataan-pernyataan dari orang-orang awam dari mazhab Syafi'i yang mencela orang yang berjenggot, ya. Mencela orang yang berjenggot dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan celaan, mencibirkan. Padahal jenggot adalah perkara yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ditekankan oleh mazhab Syafi'i. Berikutnya silakan lihat hadis-hadis yang saya cantumkan di sini dari halaman 31, ya. Seperti hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Khaliful musyrikin." Selisihilah orang-orang musyrikin. Waffiru liha. Ya, lebatkanlah jenggot-jenggot kalian. Wa ahfus syawarib, dan potong tipislah kumis kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffiru liha. Khaliful musyrikin waffiru liha. Selisihilah orang-orang musyrikin dan lebatkanlah jenggot-jenggot kalian. Hadis yang kedua, beliau mengatakan wa a'ful liha. Wa a'ful liha. Biarkanlah jenggot kalian. Ini biarkanlah, jangan dikorek-korek, jangan dipotong. Rasulullah SAW juga bersabda, khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrikin. Wa a'ful liha. Ya. Dan subhanallah, lafal-lafal Nabi banyak. Waffiru, a'fu, aufu, panjangkanlah jenggot. Dalam riwayat yang lain, arkhul liha, ulurkanlah jenggot-jenggot kalian. Ya. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Khaliful majus, selisihlah orang-orang majusi. Hadis kelima juga kata Nabi SAW, wa arkhul liha, khaliful majus. Panjangkanlah jenggot kalian dan selisihlah orang-orang majusi. Perhatikan hadis yang keenam, ini sangat penting. Halaman 33. An Abi Umamah, beliau berkata, "Faqulna ya Rasulullah, inna ahlal kitabi yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum." Kata Abu Umamah, "Wahai Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab mereka memangkas jenggot mereka dan memanjangkan kumis-kumis mereka." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Qussu sibalakum wa waffiru anani athaninakum wa khalifu ahlal kitab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, maka panjangkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian, maka silsilah ahlul kitab. Jadi ahlul kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga berjenggot. Namun di antara kebiasaan mereka memangkas jenggot mereka, tidak dihabiskan tapi apa? Dipotong. Nabi menyuruh untuk menyelisihi. Ya, potong kumis namun jenggot apa? Dipanjangkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan
hadis-hadis tersebut, kita dapati bahwasanya hadis-hadis tersebut semuanya datang dalam bentuk perintah, memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Dan hukum asal dalam usul fikih bahwasanya al-asl fil amr lil wujub. Asal dalam perintah adalah untuk wajib, suatu yang wajib. Dan ilahnya disebutkan ya, di antara ilahnya adalah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, menyelisihi ahlul kitab dan juga menyelisihi al-majus. Coba lihat juga halaman 45. Halaman 45. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashrun minal fitrah qasus syarib wa ifa'ul lihyah." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 perkara dari fitrah adalah mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Dari sini ada dua illah kenapa jenggot diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyelisih Yahudi dan Nasrani dan ahlul kitab, dan yang kedua adalah sebagai fitrah manusia. Fitrah seperti motong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut natful ibit, mencabut bulu-bulu ketiak, di antaranya memanjangkan jenggot. Di antaranya memanjangkan apa? Jenggot, seperti khitan sunat, itu juga apa? Fitrah. Ya. Jadi memang suatu perkara fitrah tidak bisa dirubah-rubah, namanya fitrah enggak bisa dirubah-rubah. Artinya apa? Seandainya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi semuanya berjenggot, tetap aja antum berjenggot. Paham? Namun kenyataannya mereka mencukur jenggot mereka. Sekarang timbul syubhat, sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, Rasulullah SAW menyuruh memanjangkan jenggot di zaman tersebut, tatkala orang-orang musyrikin tidak berjenggot. Sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Oleh karenanya illah tersebut, ya, sebab diperintahkan berjenggot sudah hilang. Ini adalah kedustaan. Jawabannya ini merupakan apa? Kedustaan. Yang pertama kita katakan, di zaman Nabi SAW ada beberapa model orang musyrikin. Ada musyrikin Arab seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Mereka berjenggot. Kebiasaan orang Arab apa? Mereka berjenggot. Ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka memangkas jenggot apa? Mereka. Ada orang-orang Majusi yang kebiasaan mereka mencukur habis jenggot mereka. Jadi ada 3 orang musyrikin. Yang menyamai kaum muslimin adalah orang-orang apa? Musyrikin Arab. Mereka juga berjenggot. Abu Jahal, Abu Lahab juga mereka apa? Berjenggot. Namun Rasulullah menilik kepada 2 kelompok yang lain. Majusi dan apa? Majusi dan Yahudi. Ya kalau orang-orang musyrikin Arab sesuai dengan kaum muslimin berjenggot, ya sudah, enggak jadi masalah. Oleh karenanya di sini para sahabat tidak protes. Orang-orang musyrikin mereka cukur jenggot mereka. Kenapa? Karena mereka berjenggot seperti kaum muslimin. Yang jadi perhatian para sahabat adalah Yahudi Nasrani yang memangkas jenggot mereka dan orang Majusi yang mencukur habis jenggot mereka. Maka Nabi mengatakan khaliful musyrikin, khaliful majus, selisih orang-orang musyrikin dan selisih orang-orang Majusi. Karena jenggot mereka ada yang dipangkas dan ada jenggot mereka yang dicukur habis. Maka kaum muslimin harus menyelisih 2 mereka ini. Caranya tidak ada cara lain kecuali dipanjangkan. Kalau hanya ditumbuhkan sedikit, menyelisih Majusi. Namun menyamai orang-orang ahlul kitab. Karena ahlul kitab juga berjenggot, cuma apa? Dipangkas. Ini yang pertama kita katakan bahwasanya ya, meskipun semua penduduk dunia, penduduk musyrikin, kemudian Majusi, mereka berjenggot, tetap saja jenggot adalah fitrah. Tetap jenggot adalah fitrah. Asyrun minal fitrah, 10 perkara fitrah di antaranya ifa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Dan namanya fitrah tidak dirubah-rubah, tidak dirubah-rubah. Tetap aja hukumnya demikian. Kemudian yang kedua, siapa bilang bahwasanya orang-orang musyrikin mereka jenggotan? Sampai sekarang jenggot tetap merupakan ciri khas kaum muslimin sampai sekarang. Sampai sekarang di mana-mana orang jenggotan, ini orang belajar agama, nampak orang belajar agama. Memang meskipun dirusak sum'ahnya atau dirusak image-nya sehingga orang membayangkan namanya jenggotan tukang bom ya. Ini kenyataan yang menyedihkan. Sehingga semua yang berjenggot dianggap tukang bom. Dan kalau kita misalnya masuk di mall ya, jadi perhatian orang. Ini bomnya taruh di mana kira-kira? Demikian juga yang bercadar. Ya memang ada penjahat bercadar, ada. Ya, kita tidak pungkiri. Sampai pernah kasus di Jogja, cadaran mencuri. Ya, itu bukan akidah kita. Salafiyin, orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Itu orang akidah orang yang berbaiat, punya baiat sama imamnya, di luar orang yang berbaiat dengan imamnya dianggap hartanya halal. Maka dia pun masuk dalam supermarket, kemudian dia nyolong. Ya, akhirnya kasihan kan? Yang semua bercadar tertuduh pencuri. Padahal cuma 1 orang bercadar yang mencuri. Saya sama keluarga, sama istri, ya, pergi masuk mal, maka istri sama teman perempuannya.
bawa anak-anak, terus pergi. Kemudian apa? Diperiksa dengan ketat. Cadaran ya, khawatir istrinya teroris. Sudah ini istrinya dua-dua dibawa lagi, padahal bukan, itu temannya istri. Diperiksa sampai ada yang nyeletuk. Pak, kalau kita ngebom ngapain bawa anak-anak, Pak? Kita ngebom, anak-anak tinggal di rumah baru ngebom. Ini bawa anak-anak masih diperiksa. Ya, itu kita tidak bisa salahkan satpam. Ya, karena memang kejadian, apalagi pas lagi panas-panasnya apa? Bom. Ya wajar dia berburuk sangka, wajar. Oleh karena kita berusaha kita berubah image masyarakat bahwasanya orang berjenggot juga senyum-senyum, lemah lembut ya, bukan bermuka sangar, tidak menyapa orang sekitar. Itu enggak benar ya. Semakin berjenggot semakin sangar, semakin tidak menyapa, semakin angkuh. Kayaknya seluruh di samping dia semua neraka jahanam ya. Ini enggak benar. Nah seperti itu. Justru kita ingin mendakwahi mereka, lembut kepada mereka, salami mereka. Ketemu orang awam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tebarkan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, sunnah Nabi SAW kita hidupkan. Makanya saya ya wajar aja waktu diperiksa ya saya ngerti aja. Ya, bagaimana lagi? Memang sudah timbul isu seperti itu bahwasanya yang tukang bom itu jenggotan, istrinya bercadar. Padahal sekarang orang kalau ngebom juga terkadang tidak pakai jenggot ya. Jenggotnya disimpan dulu baru kemudian apa? Dia ngebom. Karena saya dulu pernah belajar sama orang seperti ini. Kadang dia cukur jenggot habis, kadang dia berjenggot, tergantung situasi dan kondisi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memanjangkan jenggot ya. Pertama tetap masih merupakan ciri khas orang Islam ya. Yang kedua, orang-orang ahlul kitab atau orang-orang majusi penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Antum lihat orang-orang Jepang, apakah mereka berjenggot? Tidak. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berjenggot? Jawabannya tidak. Orang-orang Yahudi ada yang berjenggot, ulama-ulama mereka. Tapi jenggot mereka pelintiri. Ya. Mereka punya ciri khas sendiri untuk memisahkan diri dengan kaum muslimin. Mereka juga ingin punya sunnah yang berpisah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga mereka pelintiri apa? Jenggot mereka. Namun itu segelintir kecil. Segelintir kecil. Kebanyakan orang, jenggot masih tetap merupakan apa? Ciri khas kaum muslimin. Dan ini merupakan fitrah tadi saya sebutkan. Bahkan para anbiya mereka berjenggot. Para anbiya seluruh nabi berjenggot. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh sebagian kaum dituhankan oleh Nasrani, dia juga berjenggot. Nabi Musa, Nabi Harun dalam Al-Qur'an, Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, "La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si." Ketika Nabi Musa marah, maka Nabi Musa memegang kepala Nabi Harun, satu tangannya pegang kepalanya, satu tangannya pegang jenggotnya. Dipegang kepalanya oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun mengatakan, "La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si." Karena marah begini ya. Artinya apa? Dia berjenggot. Disebutkan wala bilihyati. Jangan kau pegang jenggot saya. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, orang-orang Nasrani yang mencela kaum muslimin berjenggot, apakah mereka lupa bahwasanya Tuhan mereka juga apa? Berjenggot. Ini cerita lama tatkala saya di Irian, kemudian ada sebagian orang-orang Nasrani yang mencela kaum muslimin ya. Waktu itu pas guru saya pas dicela, "Pak, Bapak kok berjenggot? Seperti kambing aja, Pak." Maka guru saya mengatakan, "Tuh, Tuhanmu juga berjenggot." Ya, sama kan? Ya, sama ya. Ya. Artinya tidak perlu menghina karena semua anbiya kalau dia mengatakan yang berjenggot kambing, maka banyak yang berjenggot para anbiya dan nabi-nabi Bani Israel semuanya nabi-nabinya orang Nasrani. Mereka juga berjenggot. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang konyol, mengatakan kalau jenggot wajib maka banyak orang yang berdosa. Ini ada sebagian ustadz yang mengatakan demikian. Saya baca dalam tulisan mereka. Kenapa? Kalau orang diwajibkan berjenggot maka banyak yang berdosa. Banyak orang yang tidak bisa tumbuh jenggot, terutama orang-orang Asia. Ya akhi, ya kalau tidak bisa jenggot jangan dipaksakan. Cuman tidak bisa jadi wajib. Kalau tidak bisa dia tumbuh, kemudian Rasulullah tidak mengatakan harus ada jenggot. Tidak, Rasulullah bilang biarkan jenggot. Kalau jenggotnya nggak mau keluar ya sudah, jangan dipaksa. Rasulullah tidak bilang harus ada jenggot, tidak ada lafal redaksi hadis seperti itu. Harus ada jenggot, enggak. Rasulullah mengatakan biarkanlah jenggotmu. Ya kalau jenggotnya enggak mau keluar ya mau salahkan siapa? Ya. Dia bilang kalau ini wajib jenggot hukumnya wajib, terlalu banyak yang berdosa. Ya ini ngaco seperti ini. Akhirnya jenggot tidak wajib supaya tidak banyak yang berdosa. Lah ini salah seperti ini. Sama seperti kalau haji saja, man istata ilaihi sabila, lillahi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Wajib haji wajib bagi orang yang mampu, apalagi sekedar jenggot.